Oke, sehat-sehat bahagia. Eh, Kalian lagi gimana nih portofolionya? Kabar portfolio gimana? Kabarnya gimana? Oke, udah 749 yang nonton. Aku akan langsung bahas dari IHSG dulu, dan juga aku akan bahas saham hari ini gimana ya. Ada something different yang aku lihat di sini. Ya, perhatikan di sini IHSG-nya merah, sesuai dengan antisipasi atau prediksi kemarin ya. Dia turun di bawah 7 ribuan. 7 ribu ini kena resisten kuat dan dia turun dan masih akan bisa turun lagi. Hari ini terjadi pertarungan bull dan bear dari sektor perbankan dan sektor teknologi. Nah, jadi kalau kita perhatikan saham-saham perbankan dan juga saham properti ini mengalami tekanan yang cukup signifikan. Jadi mungkin kita agak-agak stay away dulu untuk trading jangka pendeknya. Dan untuk big banks-nya kita justru melihat mulai akan ya, berarti belum ya, dikasih kesempatan buat kalian yang mau investasi jangka panjang. Hari ini investor asing net sales sebesar 1,16 triliun rupiah, dan kita lihat saham Bank Mandiri. Bank Mandiri di sini candle-nya black Marubosu atau white Marubosu, dan ini yang trading jangka pendek cut loss 4%, yang jangka menengah profit taking 11-17% di M-Trade, dan jatuhnya dengan volume transaksi sangat tinggi untuk saham big caps perbankan. Ini sangat matter sekali. Hal ini menunjukkan satu distribusi di sektor perbankan, dan Bank Mandiri masih bisa jatuh sampai level 5.700. Masih bisa jatuh sampai level 5.700. Jadi jangan beli dulu karena masih akan bisa jatuh untuk Bank Mandirinya. Dan ini sangat normal sekali. Kenapa? Karena saham-saham perbankan udah naik sangat signifikan dalam 2-3 bulan terakhir. Kalau diperhatikan untuk Bank Mandiri sendiri, dari bulan Juni sampai bulan September ini naik sekitaran 23% dari level terendah sampai level tertingginya. Nah, kemudian kita akan lihat untuk Bank Sentral Asia atau BCA. BCA ini sebenarnya dia nggak naik setinggi BMRI, dia lebih ada kecenderungan sideways gitu. Jadi BCA masih agak-agak stabil karena kemarin juga naiknya nggak ketinggian. Hari ini BRI jatuhnya kencang banget. Ada net sell asing sebesar 349,4 miliar, BCA 278,9 miliar, Bank Mandiri 173,6 miliar, dan TLKM 85 miliar. TLKM nggak terlalu besar. Nah, kita ngelihat di sini udah mulai ada satu aksi profit taking dan rotasi sektoral dari sektor perbankan ke sektor teknologi. Oke, sentimennya apa sih sebenarnya? Bentar ya. Jadi sentimennya sendiri ada kekhawatiran meningkatnya nilai tukar dolar Amerika dan juga melemahnya rupiah ya. Jadi kekhawatirannya di situ. Dimana The Fed ini potensi akan menaikkan suku bunga lagi ketika terjadi inflasi akibat kenaikan harga komoditas minyak. Sebenarnya kenaikan suku bunga sudah terantisipasi. Kalau aku melihat ini aksi profit taking sektoral aja, dan uang itu berputar ke sektor yang lain. Nanti aku akan bahas sektor apa. Sehingga dampaknya dengan kekhawatiran ini tadi akan naiknya dolar Amerika dan juga meningkatnya nilai suku bunga Amerika, ini juga berpotensi untuk mendorong BI rate yang bisa naik, dan sektor properti ini juga sensitif dengan suku bunga. Sehingga kalau kita perhatikan beberapa saham properti di sini tadi, kita perhatikan BSDE. BSDE ini breakdownnya parah banget. Jadi buat yang investing bakalan dikasih kesempatan sebentar lagi ya. Jadi BSDE yang investing tuh kita ada masuk di 880 sampai 920-an. Tapi kita mau wait and see dulu, terutama untuk tradernya wait and see dulu karena masih bisa jatuh. Kemudian CTRA juga bakalan bisa jatuh. CTRA dia bisa jatuh ya sampai ke level sekitaran 1020 sampai 1040-an. Bisa sampai 1020 atau 1000-an. Kemudian selain CTRA ada SMRA ini dia juga bisa jatuh sampai level 590-an, 580, 590-an. Terus selain SMRA, CTRA, kita lihat Pakuwon ini dia yang paling punya recurring income dan dia jadi downtrend kayak gini. Pakuwon ini bisa menuju sampai level 418 ya. Jadi bisa agak turun lagi, dan ini adalah kesempatan bagus sebenarnya. Sebenarnya kemarin saya sempat mikir kayak
Mvest nanti ke depan sahamnya apa ya? Kita lagi nungguin sektor properti di dalam desain portfolio kita yang kita udah ganti 2 kali. Sekarang berarti desain portfolio yang ketiga itu kita lagi mulai akan reward sektor properti yang udah stagnan atau sideways dan bahkan mulai turun. Jadi kalau untuk untuk investasi jangka panjang itu sangat kebalikan sekali dari yang trading. Kalau trading kita carinya yang uptrending gitu, yang cenderung uptrend. Tapi kalau untuk investasi kita justru malah carinya yang cenderung lagi murah secara valuasi. Nah, untuk PANI sendiri dia lagi konsolidasi. Ini tanda-tanda profit taking kelihatan banget, merah tinggi, di sini juga merah tinggi untuk PANI-nya, dan kemarin MTrade udah profit taking sekitaran 100%-an. Kita melihat ada satu tendensi untuk rotasi sektoral dari sektor perbankan menuju ke sektor teknologi. Yuk kita lihat ya sektor teknologi ya. Sektor teknologi ada apa aja? Ada Bukalapak dan juga ada Gojek, Tokopedia. Ya, ini perhatikan di sini ini Bukalapaknya MTrade udah ada rekomendasi buy itu dari tanggal 11 Juli itu di angka sekitaran 222 dan juga untuk jangka pendeknya di 234 karena jangka pendek udah sempat profit taking, yang jangka menengah kita masih ngehold. Dan hari ini tadi Bukalapak sempat breakout dengan volume transaksi tinggi dan ditutup dengan gagal breakout. Tapi ini tetap satu hal yang bagus, tetap satu tanda yang bagus. Jadi Bukalapak ini ada potensi dia akan melanjutkan tren naiknya setidaknya sampai 270. Kemudian kita akan lihat Gojek, Tokopedia. Ya, jadi ini kata Pak Effendi nih, tumben-tumbenan Bukalapak jadi net foreign buy. Ya, jadi duit itu muter di market, duitnya segitu-segitu aja tuh muter. Kita ngelihat bahwa duit investor gede ini kayaknya udah mulai berputar ke sektor yang cenderung dianggap murah. Jadi kalau misalkan tadinya di perbankan udah banyak buy dan profit taking gitu, jadi profit taking duitnya dibawa kemana? Perhatikan tadi perbankan besar merahnya tebel, dan ini di GoTo ini hijaunya agak-agak tebel juga. Nah, MTrade tadi udah mulai ada nyicil untuk beli buat trading di GoTo ini ya. Jadi ini dia bisa naik sampai ke level, jadi dia di angka ini dia breakout, gagal breakout juga sih, tapi masih tetap bagus. Untuk jangka pendeknya bisa naik sampai ke level 106. Nah, kalau biasanya kita bilang wah ini jangan beli dulu nih, ini buat keluar dulu aja. Hari ini dengan melihat rotasi sektoral seperti itu, sektor perbankan yang banyak dibuang atau dibanting dan banyak masuk ke sektor teknologi, ini merupakan satu tanda pembalikan arah, satu rotasi sektoral di mana kita bisa trading untuk GoTo ini juga untuk jangka pendek maupun untuk jangka menengah. Duit kita buat invest, duit asing diputerin, pengen punya mindset asing. Bukan mindset asing sih sebenarnya, mindset investor aja. Mindset investor tuh ya sebenarnya beli di bawah jual di atas gitu, bukan beli di atas kemudian jual di bawah. Nah, kalau investor gede itu mereka cenderung melihat potensi dengan sabar, dan rentang waktunya minimal 3 bulan, minimal banget 3 bulan, jadi nggak sampai bertahun-tahun juga gitu. Maka dari itu kita mengambil jangka menengah untuk MTrade. Ini ada yang bilang GoTo di pom-pom gitu, ya biarin aja nggak apa-apa. Kita lihat volume. Jadi kalau misalkan dia benar-benar naik dengan volume transaksi tinggi, itu artinya memang bayarnya lumayan banyak. Nah, ini ada yang bilang GoTo di scalpingin, sulit naik, event TWS bilang gitu. Ya ini banyak yang keluar juga karena banyak nyangkuter. Sorry ya, ini di depan kantor banyak orang yang lagi agak-agak berisik nih teman-teman nih ya. Oke, AMMN masih aman nggak? AMMN sih mah tinggal nunggu profit taking, nunggu jatuhnya aja sih. Dia udah nggak bisa dibilang aman, udah ketinggian banget. Javelin, GoTo membentuk V pattern nggak sih? GoTo dia bukan membentuk V pattern, dia cenderung membentuk pattern inverse head and shoulders, yang dimana artinya juga sama. Ini shoulder kiri, kepala, dan shoulder kanan gitu. Oke, terus nggak juga Miss, kadang volume emang di-create biar rame baru dikarungin. Ya, kita melihatnya jangan volume satu hari, kita melihatnya volume beberapa hari. Biarin aja, semua di-create nggak masalah kok. Semua di-create nggak masalah, asalkan likuiditasnya konsisten dalam beberapa hari terakhir. Kalau memang di-create-nya tujuannya untuk dia
bisa bisa rally agak-agak jauh ya why not gitu. Dan kalau bisa bicara fair, jujur, apa adanya, bisa dibilang hampir semua saham itu digerakkan karena ya demand, supply and demand. Mau ada yang sengaja naikin atau nggak sengaja naikin, intinya kalau investor besar, institusi itu mereka masuknya dengan strategi, masuknya bukan asal-asalan. Jadi ketika mereka masuk pasti mereka memang sudah memperkirakan modal besar masuk di bawah, modal di sebagian modal yang lebih kecil itu akan masuk agak-agak di atas sedikit. Tujuannya ya supaya harga tuh masih tetap bisa naik gitu. Jadi ya sah-sah aja sebenarnya. Oke. Terus aku mau review buat pulp and paper. Pulp and paper ini ada sentimen kenaikan harga pulpnya yang dibahas di Mtrade juga. Aku mau review buat INKP dan TKIM-nya. Valuasinya memang saat ini masih murah. Chartnya dia udah mulai sideways gitu. Jadi ini masuk ke watchlist kita lagi. Terus kemudian Tekim ini juga sama. Ini masuk ke watchlist kita. Belum beli sekarang tapi kita masuk ke watchlist dulu gitu. Dan di dalam negeri ini ada KTT ASEAN di Jakarta ya, ada KTT ASEAN di mana ada beberapa kesepakatan dari beberapa negara lain, seperti contohnya dari China ini ada joint statement on mutually beneficial cooperation, dan banyak hal lagi yang mungkin dari Korea, Jepang, US, dan kebijakan negara ASEAN sebagai penyumbang dana, dan sampai kerjasama ekonomi digital. Dan ini efeknya cukup lumayan oke. Highlight hari ini sektor digital akan berpotensi untuk nyala lagi, untuk turn on lagi. Jadi buat kalian-kalian yang nyangkut di sektor digital, baik saham, bank digital dan sebagainya, ini mulai nampak ada harapan. Contohnya di sini ada Arto. Jadi Arto ini dia udah turun beberapa kali kena high di sini. Jadi turun, terus kemudian dia naik dengan volume transaksi sangat tinggi. Ini kemungkinan Arto akan bisa membentuk pattern sideways. Jadi uptrendnya sudah mulai melemah, ada potensi bentuk sideways dengan adanya satu hijau tinggi ini. Beberapa hari kemarin itu saham agro itu juga turun banget. Kalau agro belum menunjukkan tanda-tanda naik. Kita akan review beberapa bank digital lainnya, seperti contohnya BBYB. BBYB ini ada hijau tapi belum kelihatan tanda naik juga. Jadi secara teknikal yang masih kelihatan signifikan kenaikannya tuh Arto. Dan ini kebalikan banget dengan Big Banks. Nah, jadi sebenarnya duit tuh muter, terjadi rotasi ke sektor teknologi. Kemudian kita lihat juga masih ada kaitannya dengan sektor teknologi dan Bukalapak. Kita lihat MTech di sini bisa menjadi watchlist kita juga untuk trading jangka pendek, di mana terjadi peningkatan volume pada tanggal 1 September dan tanggal 7 September. Terus kemudian kita akan lihat SAME dan juga SCMA yang masih ada kaitannya dengan sektor tersebut. Nah, dengan grup tersebut ya, jadi SAME ini kita melihat ada akumulasi, Mtrade udah masuk beberapa hari kemarin. Dan kita akan lihat SCMA ini di sini, ini udah mulai ada sedikit akumulasi dari 10 Agustus tapi tidak terlalu signifikan. Gimana kabarnya sektor energi ya, oil kemarin agak-agak sempat naik. Jadi sektor energi, oil and gas ini udah naik lumayan signifikan. Jadi mungkin dalam jangka pendek akan istirahat dulu atau akan stagnan dulu. Kemudian kita lihat Medco juga agak-agak istirahat atau stagnan dulu dalam beberapa hari ini gitu. Jadi gantian sektor teknologi yang akan gerak. Ya, ini ada Elsa, kita coba lihat Elsa juga, dia akan stagnan, akan sideways dulu dalam beberapa hari ini dan fokusnya akan balik ke sektor teknologi. Oke. Apakah ada hal positif dengan sektor teknologi? Sebenarnya nggak ada sentimen positif yang gimana. Tadi ada berita untuk sentimen positif buat Tokopedia atau GoTo, di mana katanya TikTok Shop akan di-ban. Yang alasannya sebenarnya katanya ya merugikan UMKM. Saya sih jujur bingung merugikannya itu di mana. Katanya ini monopoli. Cuman saya melihat justru banyak UMKM yang diuntungkan dari TikTok Shop atau Creative Shop ya, marketplace kreatif seperti ini. Jadi anyway, berita itu menjadi satu katalis positif buat GoTo. Cuman aku tidak melihatnya sebagai satu yang signifikan.
Jadi sebenarnya semua itu harusnya tuh ujung-ujungnya balik lagi ke laporan keuangan gitu. Jadi kalau aku melihat ini sentimen yang sangat jangka pendek untuk GoTo. Tapi kenapa Mtrade memutuskan tadi ada trading buy buat GoTo? Itu benar-benar fokus pada chartnya aja gitu. Oke, terus kita mau lihat BBHI ini. Savana nanya BBHI masih berkaitan dengan apa yang saya mau bahas hari ini. Nah, BBHI-nya di sini ini mulai ada tanda-tanda akumulasi juga untuk BBHI meskipun secara likuiditasnya belum belum kuat banget. Nah, kita mau lihat BGTG. BGTG itu gimana? BGTG ini kalau diperhatikan dia naik tinggi terus kemudian sideways-nya membentuk satu pattern descending triangle. Nah, descending triangle ini merupakan pattern tanda sebenarnya turun gitu. Tapi ketika dia didahului dengan uptrend, ini bisa menjadi tanda naik. Nah, jadi ini sebenarnya descending triangle ini 50-50. Kita wait and see aja. Untuk BGTG, kalaupun trading, ini tradingnya untuk trader yang sifatnya trader cepat dan bukan untuk pemula. Yuk giliran PNBN, ini banyak yang nanyain perbankan dan terutama sektor perbankan grup Panin ini banyak ditanyain. PNBN ini lagi ada beberapa distribusi kecil, jadi wait and see dulu aja. Terus PNLF kita lihat di sini. PNLF-nya ini ada akumulasi dikit ya, tapi kata kuncinya sebenarnya bukan grup Panin, kata kuncinya adalah sektor teknologi. Nah, ini BBNI ya, perhatikan BBNI ini kebalikannya dari BBRI dan kawan-kawan gitu. Jadi kalau BBRI udah naiknya signifikan, ini BBNI itu justru malah dia baru aja breakout kemarin. Saya melihat semua saham meskipun semua saham asal fundamentalnya cukup oke dan juga likuiditasnya cukup oke, sebenarnya semua akan naik pada waktunya, kecuali saham-saham gorengan yang parah banget gitu loh, yang lapis 3 banget. Itu investor juga nggak bakalan mau. Jadi intinya tuh investor gede tuh mau duitnya muter juga. Kalau udah di saham tertentu big banks dan naiknya ketinggian, mereka mau muter kemana, cari yang masih murah. Terus sekarang kita lihat BTPS. Ini ada yang minta BTPS. BTPS-nya beberapa hari yang lalu itu sebenarnya menarik karena dia sedang membentuk base 2. Tapi sejak kemarin dia turun, breakdown dengan volume besar, dia jadi jelek dan bisa turun sampai ke 1875. Jadi hindarin dulu aja. Oke, terus cadangan devisa Indonesia di akhir Agustus 2023 agak-agak turun tipis untuk bayar utang luar negerinya ya. Jadi turun tipis tapi masih oke. Dan ini ada pengumuman dari FTSE ESG Low Carbon Index secara kuartalan, review secara kuartalan. Nah, buat untuk yang low carbon sendiri, ini ada inclusion itu buat GoTo dan MDKA. Terus kemudian exclusionnya ada ASII, BSDE, Cepin, MTEL, MTEK, INKP, INTP, Tower, SCMA, Tebik, Inco. Apakah itu akan berdampak buat pergerakan saham ini? Kalau FTSE nggak terlalu berdampak ya. Jadi FTSE Asia X Japan ESG Low Carbon Selected Index ini juga ada inclusion GoTo dan MDKA. Exclusionnya ada sama juga ASI, BSDE dan sama tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Oke, nah jadi itu ada beberapa sentimen tadi. Dan juga untuk GoTo sendiri ini ada sentimen pay later ini bakalan menjadi mesin cuannya Gojek Tokopedia. Jadi dia akan bisa untung dari situ gitu. Oke, terus kita akan review buat bentar ya. Kita watchlist besok itu lebih cenderung ke saham-saham teknologi, dan kita mau berhati-hati atau agak hindari saham dari perbankan besar. Ini Pegas banyak banget yang nanya ya. Oke, kita coba lihat Pegas dari sektor oil and gas. Tadi mungkin ada yang kelupaan dikit untuk Pegasnya. BBCA untuk jangka panjang masuk di mana? Tunggu jatuh dulu deh. Kalau ngelihat pattern hari ini bakalan bisa dikasih diskon lebih lagi buat saham-saham big banks. Pegas wait and see dulu, jangan masuk dulu.
Jadi Big Bangs aku ngelihatnya di bulan September ini bisa turun, ditunggu aja dulu ya. Unilever ya udah deket kampanye nih, oke. Lambat, masih agak lambat, susah. Nanti kita baru akan masuk Unilever kalau ada lompatan volume, size-nya gede banget, duit muternya di perbankan, properti, komoditi, balik lagi ke teknologi. Jadi untuk consumer good-nya masih agak lambat di sini, wait and see dulu aja. Breeze, Bevin, Silo, kita hari ini mau bahas beberapa saham dari sektor perbankan. Breeze-nya nggak dulu ya, terus Bevin nggak juga, lagi downtrend. Silo nggak juga. Jadi yang menarik justru malah sebentar Silo nggak dulu ya. Jadi yang menarik saat ini malah justru dari Artonya ini potensi akan sideways dulu sebelum dia akhirnya akan melanjutkan ke tren naiknya gitu. Terus kemudian yang kita akan watch lagi dari sektor teknologi ada Gojek, Tokopedia, kemudian Bukalapak. Terus Bukalapak Mtrade udah punya ya dan udah ngehold. Jadi kita nggak sentimen atau anti dengan satu saham. Tadi waktu morning briefing ada yang bilang gini, aku anti dengan saham Poltri, rugi terus di situ. Kebetulan dia rugi terus di situ. Aku dulu beberapa kali rugi. Aku maksudnya secara personally merespon ini dengan contoh. Aku juga pernah mengalami hal itu. Aku pernah mengalami rugi dari sektor teknologi gitu. Jadi apakah anti dengan sektor teknologi? Lebih berhati-hati iya, tapi tidak anti. Ya buktinya ini Mtrade, ini ada trading buy juga untuk Bukalapak beberapa waktu yang lalu dan hasilnya sekarang lumayan fruitful untuk Bukalapaknya, meskipun ya kita pernah cut loss Bukalapak tuh lumayan gede. Tapi kita nggak ada sentimen dengan satu saham tertentu. Jangka menengahnya udah cuan 9-14%, jangka pendeknya cuan 4-8%, dan ini jangka pendeknya juga pernah take profit 9-11%. Cut loss juga pernah juga gitu. Intinya jangan sentimen dengan satu saham, jangan terlalu cinta juga dengan satu saham. Jangan sampai ada attachment dengan saham, karena saham tidak akan mencintaimu balik dan tidak akan membencimu balik gitu. Oke, terus aku pribadi belum masuk ke Arto, belum interested untuk masuk ke Arto karena masih terlalu dini. Kita coba mau lihat Jasa Marga. Jasa Marga ini diuntungkan dari kenaikan tarif tol. Jadi Jasa Marga bakalan mengoperasikan 5 ruas tol baru dengan total 475 km gitu di berbagai daerah. Dan secara keseluruhan pendapatan Jasa Marga di tahun 2023 bakalan naik 153% secara tahunan gitu. Nah, di 2024 bakalan tumbuh 34,3%. Chart ini bagus enggak? Ini chart ini cukup menarik buat Jasa Marga. Saya sebenarnya lebih suka kalau sideways-nya ke bawah. Nah, ini sideways-nya agak naik dikit dengan volume transaksi yang turun juga gitu. Jadi ini sebenarnya kurang oke ya. Dia akan lebih bagus jika sideways-nya turun ke bawah gitu. Tapi Jasa Marga Mtrade ada dan kita sedang ngehold saat ini buat jangka menengah, dan buat teman-teman yang jangka pendek, jangka menengah mau ngehold si Jasa Marga ini mungkin lebih baik baru mau beli mungkin lebih baik tunggu retracement-nya. P1 aku udah bahas, terus Excel kita akan coba bahas Excel ini breakdown parah dan harus exit. Mtrade tadi jualan, jangka menengahnya masih cuan 15-17% meskipun jualnya di bawah. Jadi ini kekuatan dari trading jangka menengahnya. Ini ada pattern cup and handle yang bagus, Mtrade masuk di sini dan kita tadi udah jualan. Jadi dapat keuntungannya dari sini, di bawah sini sampai sini. Nah, saya pengen cerita dikit, waktu itu udah sempat sampai 29%, terus patah tren, harusnya jualan di sini tapi bisanya jualannya di sini. Gimana dong? Ini mindset trader yang dimana kita mesti ya harus legowo, harus oke gitu. Jadi untuk 15% juga masih lebih bagus daripada nggak untung sama sekali gitu. Halo Civivi. Oke, kita mau review buat MBMA. MBMA-nya bakalan masih bisa naik lagi. Jadi
Ini patternnya dia bagus banget, jadi sebenarnya dia naik dengan volume tinggi dan turunnya volume kecil. Ini kayak gampang banget diprediksi, dilihat. Cuman rekomendasinya tinggal ngehold aja, udah agak ketinggian masuk di atas ini. Dia perkiraan bisa sampai ke 955, bisa sampai ke 1000. Masuk di angka ini udah agak high risk karena M-Trade udah ada rekomendasi di bawah ya. Jadi kalau kalian ngikut M-Trade, saya sarankan jangan cuman nyomot 1-2 saham aja terus di portofolio dicampur-campur dengan saham-saham pilihan sendiri lainnya. Pesan saya kalau kalian join M-Trade, kalian benar-benar ngikutin saham M-Trade itu setidaknya 5-10 saham untuk jangka menengah, ngikutin timing beli kita ketika kita kasih tahu beli. Dan saham yang udah nggak boleh dibeli, yang udah naik jangan dibeli. Jadi kamu punya bucket isinya 5-10 saham jangka menengah, nominalnya samain semua, dan pakai sistem belinya yang jangka menengah yang baru direkomend kayak gitu. Jadi kasih ruang untuk beberapa saham untuk tes dan ukur, jangan cuma ambil 1 atau 2 aja, supaya jangan terjadi nanti yang pas kamu beli pas rugi, yang kamu nggak beli pas untung. Jadi tetap punya ada ruang untuk probability-nya. Oke, terus MIDI, MTEL, dan NCKL. MIDI masih bisa naik. MTEL kena resisten, agak-agak rawan turun. NCKL hari ini normal correction aja, dia bisa turun mungkin sampai 1000 atau 980, habis itu dia akan naik lagi. Jadi yang jangka pendek bisa profit taking, yang jangka menengah bisa ngehold. BRPT ini bisa di hold dulu gitu. Gengs, hari Sabtu nanti kita ada seminar khusus untuk alumni workshop Super Trader dan juga member M-Trade, The Emotional Intelligence of Wealth. Bareng dengan Coach Rio. Ini adalah seminar follow up sebenarnya dari rangkaian acara Super Trader Workshop. Jadi acaranya Sabtu nanti jam 5 sore. Jadi sore cuantastiknya bukan jam 10 pagi, tapi Sabtu nanti cuantastiknya jam 5 sore. Kenapa jam 5 sore? Karena Coach Rio bisanya jam segitu. The Fed naikin suku bunga bukannya sentimen buruk untuk sektor tech ya. Bener sih, aku agree, itu sentimen buruk buat sektor tech. Tapi sebenarnya gini sih, kalau aku bicara tentang kenaikan suku bunga The Fed itu sebenarnya sudah terantisipasi, sudah terprediksi semuanya. Dan saya merasa kayak sentimen itu tuh buat kejatuhan perbankan hari ini, properti hari ini tuh kayak cuman buat alasan aja gitu, mau rotasi sektoral. Ya intinya alasan utamanya sebenarnya mau profit taking dari saham big banks gede dan masuk ke saham yang masih murah gitu. Oke, SMR aku udah bahas di awal tadi. Akranya masih menarik, akan sideways dalam jangka pendek, tapi masih menarik ya. Terus kemudian BBB tadi aku udah bahas juga, intinya jangan dulu gitu ya. Terus BRPT tadi aku kayaknya udah bahas juga. Wait and see dulu aja, tinggal hold aja M-Trade-nya. Herman Selibel, bis katanya IHSG naik tidak didukung dengan big banks, biasanya nggak kuat, kebalikan dengan sektor tech. Nggak apa-apa, biarin aja turun, memang udah waktunya turun. IHSG kena resisten tinggi banget, biarin turun. Supaya apa? Supaya yang belum punya saham big banks bisa nyerok di bawah. Tapi bukan 1-2 hari ini, perkiraan aku di September ini bakalan turunnya lumayan big banks. Itu nanti kita akan kasih tahu, terutama di Invest untuk bisa serok lagi gitu. Anyway, thank you semuanya buat yang udah nonton IG live aku malam hari ini. Aku malam ini masih terdampar di luar, ini kantor temanku, jadi ini bukan gua ya ini. Dan kita masih rame-rame di sini. Bentar lagi aku harus balik. Thank you semuanya. Terima kasih yang udah nonton IG live malam hari ini. Ketemu di besok, semoga bisa ketemu saya di morning briefing pagi karena aku ada flight pagi. Kayaknya masih bisa deh. Kalau enggak aku terpaksa off cam besok. Tapi coach-coach M-Trade yang membagikan watchlist itu pasti udah cakep-cakep banget, top-top banget. Dan message-nya buat besok sebenarnya lebih ke wait and see. Terutama untuk saham-saham big banks-nya jangan disosor dulu, tunggu aja. Jangan lupa hari Sabtu jam 5 sore untuk alumni workshop Super Trader dan juga M-Traders.
ada seminar The Emotional Intelligence of Wealth. Nggak cuma bahas tentang psikologi trading, tapi juga psikologi kita. Jadi aku sempat, salah satu contohnya adalah kalau orang, tadi ada temanku yang bilang gini, orang kaya tuh pasti stres, jadi dia nggak mau kaya. Padahal orang nggak kaya juga bisa stres. Stres tuh bukan disebabkan oleh kaya atau nggak kaya, tapi karena beban emosinya. Ada juga mindset bahwa harus kerja keras untuk menjadi sukses. Dan tanpa sadar, orang takut menjadi sukses karena kalau dia sukses, dia tidak akan kerja keras lagi. Agak susah untuk diterima oleh pikiran nalar kita, tapi kenyataannya itu yang terjadi di bawah sadar kebanyakan orang yang seringkali menjadi ceiling atau atap finansial kita nggak bisa bertumbuh ke atas gitu, dan ada banyak sekali ceiling-ceilingnya. Jadi ya, giveaway kayaknya asik. Oke deh, aku kasih giveaway 5 orang yang bukan member, bukan alumni bisa ikut seminar besok hari Sabtu dengan cara jawab pertanyaan aku berikut ini. Tadi ya, jadi tulisin aja Emmy Wealth di DM aku, Emmy Wealth, nama, email, dan WhatsApp. Tulisin aja Emmy Wealth, nama, email, dan WhatsApp. Bentar. Ya, tulisin aja Emmy Wealth, nama, email, WhatsApp. Terus aku mau nanya, duit asing keluar dari sektor perbankan, profit taking dari big banks, masuk ke sektor apa hari ini? Masuk kemana? Sektor apa hari ini? Ada yang bisa jawab di sini? Stephen Johari, orang malas tapi banyak maunya. Mindset orang malas tuh nggak kaya, orang malas tuh miskin. Tapi kenyataannya ada orang malas kaya raya. Gimana dong? Kita bukan mau memvalidasi bahwa malas itu baik, enggak. Tapi kadang-kadang kita menolak sesuatu yang datang dengan mudah dalam diri kita, di hidup kita. Dikasih rezeki durian runtuh, kita nggak mau karena kita terlalu gengsi untuk mengatakan bahwa saya beruntung, saya dikasih durian runtuh rezeki dari Tuhan. Nggak menolak hal itu. Kenapa? Karena menurut banyak orang hal itu tidak keren, nggak menunjukkan kerja keras, kepintaran, kehebatannya. Jadi luck nggak mau datang mendekat. Oke deh, ada Finfin Shop 79 The Rifting Cok Nyoman Lai DMD Gedong. Aduh, apa ini tadi? DMD Gedong. Dan satu lagi, aku mau scroll yang di atas. Mujahid, ada 5 orang, silahkan DM aku Emmy Wealth, nama, email, WhatsApp untuk bisa mendapatkan akses masuk ke seminar hari Sabtu nanti bersama dengan Coach Rio untuk membongkar atap-atap finansial kita di bawah sadar. Thank you semuanya, selamat malam dan salam profit. Kok jadi pembenaran? Iya, kadang-kadang jadi pembenaran. Banyak sih menarik. Nanti aku akan bahas ya sama Coach Rio, tuh banyak hal yang menarik. Atau mungkin aku ajak dia kapan-kapan IG Live juga. Tapi ilmunya ada di Zoom nanti Sabtu. Thanks semuanya, salam profit.